Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Fa'i Putra. Nomor induk mahasiswa 170441100095. Program Studi Sistem Informasi, jurusan Informatika, Fakultas Teknik dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi restoran. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu 1. Mempermudah dalam memesan makanan. 2. Mempermudah menghitung total harga. 3. Mempermudah menghitung kembalian customer. Berikut tata cara membuat aplikasi restoran. Pertama, buka Visual Studio. Kemudian pilih file. Setelah itu pilih new dan pilih project. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih install, pilih Visual Basic dan pilih Windows Form Application. Setelah itu beri nama filenya dengan nama aplikasi restoran. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul tampilan jendela form seperti ini. Kemudian atur ukuran jendela form sesuai kebutuhan Anda. Lalu pilih toolbox. Kemudian pilih label. Label di sini berfungsi memberikan keterangan terhadap kata restoran. Setelah itu tarik label ke dalam jendela form 1 dan atur sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian ubah teks dalam label dengan cara masuk ke dalam properties yang berada di bagian pojok kanan bawah. Jika properties tidak muncul, Anda bisa melakukan dengan cara yaitu klik view, kemudian klik properties window, maka akan muncul properties window pada pojok kanan bawah. Setelah itu cari appearance, kemudian pilih teks dan ganti teks sesuai keinginan Anda. Di sini saya menggantinya dengan kata restoran. Lalu atur ukuran tulisan dan jenis tulisan. Untuk opsi ini bisa dilakukan maupun tidak. Kemudian lakukan pembuatan label lagi yang berfungsi memberikan keterangan dari jenis makanan, nama makanan, harga, jumlah, dan lain-lain. Dan berikut ini hasilnya. Setelah itu buat dua combo box untuk jenis makanan dan nama makanan. Fungsi combo box yaitu memberikan pilihan terhadap customer terhadap menu-menu yang ada pada restoran. Kemudian buat dua text box untuk harga dan jumlah. Dalam pembuatan dua text box tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Text box harga berfungsi untuk menyajikan harga makanan. Text box jumlah berfungsi untuk menginputkan jumlah pesanan. Berikut ini tampilannya. Kemudian buat tiga button yang berfungsi untuk button hitung, button batal, dan button kembalian. Berikut tampilannya. Kemudian buat 5 buah text box yang berfungsi untuk text box total harga, text box diskon, text box total bayar, text box bayar, dan text box kembalian. Lalu tambahkan gambar makanan pada jendela form 1 untuk membuat tampilan semakin menarik. Caranya yaitu pilih picture box yang terdapat pada toolbox. Setelah itu tarik picture box ke dalam jendela form 1 dan atur letak sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian klik tanda panah kecil pada bingkai picture box, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih choose image. Dan berikut ini tampilan yang akan tersajikan setelah memilih choose image. Kemudian pilih local memories, lalu pilih import. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian cari tempat penyimpanan foto yang akan dimasukkan ke dalam form 1. Jika sudah, klik foto yang ingin dimasukkan kepada jendela form. Kemudian klik open. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama seperti sebelumnya untuk menambahkan dua gambar makanan lagi pada jendela form. Dan berikut ini hasilnya. Untuk memberikan kesan lebih menarik terhadap aplikasi restoran yang dibuat, ganti background latar menjadi foto berwarna sehingga tidak polos. Cara untuk mengganti background latar, klik tampilan form 1, lalu pilih properties, kemudian cari appearance dan pilih background image seperti ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih local resource seperti gambar ini. Kemudian pilih import dan pilih gambar yang ingin dijadikan background aplikasi restoran seperti ini. Kemudian klik open dan akan muncul seperti ini. Lalu lakukan pengetikan kode pada form 1 dengan cara klik 2 kali pada form 1, maka akan masuk secara otomatis pada tempat pengetikan kode pemrogramannya. Dan ketikkan kode seperti ini. Kode ini berfungsi memberikan pilihan jenis makanan pada combo box jenis makanan.
Setelah itu lakukan penulisan kode pada combo box jenis dengan cara klik 2 kali pada combo box. Maka akan masuk secara otomatis pada tempat tulisan kode pemrogramannya dan ketikkan kode seperti ini. Kode ini berfungsi memberikan pilihan terhadap makanan yang disediakan oleh restoran. Kemudian lakukan penulisan kode pada combo box nama dengan cara klik 2 kali pada combo box, maka akan masuk secara otomatis pada tempat penulisan kode pemrogramannya. Ketikkan kode seperti ini. Kode ini berfungsi menyajikan harga makanan dalam textbox harga. Lalu lakukan penulisan kode pada button hitung dengan cara klik 2 kali pada button hitung, maka akan masuk secara otomatis pada tempat penulisan kode pemrogramannya dan ketikkan kode seperti ini. Kode ini berfungsi menyajikan total harga dan total bayar. Juga dalam kode ini terdapat kode perjabangan yang jika melakukan pembelian makanan dengan nominal harga di atas 100.000, maka seorang customer akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Diskon ini akan langsung berjalan secara otomatis dan memotong harga awal yang disajikan pada textbox total harga dan otomatis akan menyajikan nominal total bayar yang telah terpotongkan oleh diskon. Setelah itu, lakukan penulisan kode pada button batal dengan cara klik 2 kali pada button batal, maka akan secara otomatis masuk pada tempat penulisan kode pemrogramannya. Ketikkan kode seperti ini. Kode ini berfungsi mengembalikan semua combo box dan textbox kembali ke kondisi awal sebelum adanya inputan. Dan terakhir, lakukan penulisan kode pada button hitung kembalian dengan cara klik 2 kali pada button hitung kembalian, maka akan masuk secara otomatis pada tempat penulisan kode pemrogramannya dan ketikkan kode seperti ini. Kode ini berfungsi untuk menghitung uang kembalian customer. Setelah melakukan banyaknya tahapan dalam pembuatan aplikasi, akhirnya sampai juga pada tahap yang paling akhir, yaitu tahap pengujian aplikasi. Pengujian aplikasi berfungsi untuk mengetahui apakah aplikasi telah berjalan dengan baik atau masih mengalami error. Dalam pengujian aplikasi restoran akan ada 2 tahap pengujian, yaitu pengujian aplikasi tanpa menguji fungsi diskon dan yang kedua pengujian aplikasi dengan menguji fungsi diskon. Berikut proses pengujian aplikasi restoran. Yang pertama, klik start, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, lakukan pengujian tahap pertama, yaitu pengujian aplikasi tanpa menguji fungsi diskon. Yang pertama, pilih jenis makanan. Di sini saya memilih ayam. Kemudian, pilih nama makanan. Di sini saya memilih ayam lada hitam. Maka akan secara otomatis harga dari satu porsi ayam lada hitam akan muncul di dalam aplikasi restoran. Kemudian, masukkan jumlah porsi yang ingin dipesan. Di sini saya memesan 3 porsi ayam lada hitam. Kemudian klik button hitung. Secara otomatis total harga dan total bayar akan ditampilkan pada aplikasi restoran. Kemudian masukkan nominal bayar. Di sini saya memasukkan nominal bayar berupa 100.000. Kemudian klik button hitung kembalian, maka nominal uang kembalian akan dimunculkan dalam aplikasi restoran sebesar 34.000. Di sini pengujian tahap pertama, yaitu pengujian aplikasi tanpa menguji fungsi diskon, telah berhasil dilakukan. Untuk mengembalikan aplikasi restoran ke tempat awal, kita harus melakukan klik pada button seperti ini, maka tampilan akan kembali seperti semula. Kemudian di sini saya akan melakukan pengujian tahap kedua, yaitu pengujian aplikasi dengan menguji fungsi diskon. Yang pertama, pilih jenis makanan. Di sini saya akan memilih jenis makanan sup. Kemudian pilih nama makanan. Di sini saya memilih sup iga sapi. Maka akan secara otomatis harga satu porsi sup iga sapi akan muncul di dalam aplikasi restoran. Kemudian masukkan jumlah porsi yang ingin dipesan. Di sini saya memasukkan jumlah porsi pemesanan, yaitu 10 porsi sup iga sapi. Kemudian klik button hitung, maka akan muncul total harga, diskon, dan total bayar yang harus dilakukan oleh customer. Di sini
Diskon bisa diberlakukan ketika pembelian di atas Rp100.000. Kemudian masukkan nominal bayar. Di sini saya memasukkan nominal bayar sebesar Rp400.000. Kemudian mendapatkan kembalian sebesar Rp40.000. Demikian penjelasan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi restoran. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.